Pachinko Season 2 berlanjut dengan Sunja yang khawatir dia akan dipisahkan dari anak-anaknya. Tetapi mereka berhasil bersatu sampai Ko Hansu menemukannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya ke rumah yang aman di pedesaan. Sementara Sunja baik-baik saja dengan situasi ini karena dia mengenal pria itu. Meskipun dia telah mengacaukan kepercayaannya, Kyung-hee adalah seorang wanita bersuami yang suaminya sedang pergi. Jadi dia awalnya ragu untuk bepergian ke suatu tempat dengan dua pria asing. Tetapi Sunja mengatakan kepadanya bahwa dia adalah teman keluarga. Selain itu, Hansu memberitahu mereka bahwa jika mereka tinggal di kamp-kamp di Tokyo, mereka akan segera mati. Tempat itu sama sekali tidak seperti rumah-rumah yang biasa ditinggali Kyung-hee. Kita tahu dia berasal dari latar belakang yang kaya, dan di lain waktu, dia mungkin akan menjalani hidup seperti Hansu saat ini. Tetapi baginya, tempat baru ini terlalu jauh dari zona nyamannya. Tanpa pilihan lain, keluarga itu pindah ke bangunan acak ini, bahkan bukan rumah, sebenarnya diantah-berantah. Tak lama kemudian, bulan Juni tahun 1945 tiba, dan keluarga itu menjalani kehidupan normal di pedesaan, bekerja di sawah sementara Hansu pergi bekerja sepanjang hari. Ironisnya, orang-orang tempat Sunja dan Kyung-hee bekerja terus mengomentari mereka saat mereka bekerja di bawah orang Korea. Hansu juga semakin dekat dengan anak-anak, dan Mozasu sangat menyukai pria yang memberinya hadiah mewah dan mempersiapkannya untuk menjalani kehidupan yang nyaman di mana ia dapat menghabiskan hari-harinya dengan mengejar ayam. Tetapi Noah tidak merasakan hal yang sama. Sementara Noah bersyukur atas situasi tersebut, ia juga tidak senang akan hal itu. Bahkan di antara kedua anak laki-laki itu, ada perbedaan perspektif karena masa-masa yang mereka lalui. Namun demikian, ia tentu saja menghormati Hansu dan juga belajar banyak dari pria itu, hanya saja tidak pernah tahu bahwa ia adalah putranya. Dalam hal itu, Sunja juga sangat yakin bahwa Hansu tidak dapat melakukan apapun untuk membunyikan alarm. Sudah 14 tahun sejak dia absen dari kehidupan mereka, jadi dia tidak dapat mulai mengubah keadaan sekarang. Sementara Solomon kembali ke perusahaannya untuk berbicara dengan Tom. Solomon mengangkat cerita lama Tom, dan awalnya terasa seperti memerasnya. Tetapi kemudian Anda menyadari bahwa dia hanya mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Tom, agar Tom mau bekerja sama dengannya. Jika Solomon berhasil mengajak Tom bergabung, dia dapat menjualnya kepada Abe, dan kesepakatan akan tercapai. Tom terpancing, dan Solomon selangkah lebih dekat untuk mengacaukan segalanya bagi Abe dan Sifley. Di sisi lain, kehidupan cintanya juga berubah secara mengejutkan karena dia berbicara dengan Naomi setelah bertemu Tom, dan entah bagaimana hal itu menyentuh hatinya. Solomon hanya ingin jujur dengan Naomi sejak awal, meskipun dia telah membuatnya terkesan dengan menyanjungnya tentang pekerjaannya. Bagaimanapun juga, tampaknya segalanya akan berakhir baik bagi mereka. Tetapi karena dia masih bekerja di bank dan butuh promosi, yang pantas, Solomon sebaiknya berhati-hati dengan apa yang dia katakan kepadanya. Sementara itu, Sunja kembali mengunjungi toko kelontong dan bertemu dengan seorang lelaki tua yang hadir saat Solomon membentak pemilik toko Jepang yang rasis. Lelaki itu memberitahu Sunja bahwa Solomon telah melakukan hal yang benar, dan meminta untuk bertemu dengannya di luar toko. Sunja setuju untuk bertemu dengannya dan bergabung dengannya saat Solomon memberi makan burung-burung di taman. Mungkin ada sesuatu yang menyenangkan di sini, tetapi saya tidak ingin membawa sial sekarang. Sunja merenungkan bagaimana Solomon seharusnya menjalani kehidupan yang nyaman karena dia dulu mengantre untuk mendapatkan jatah makanan. Tetapi lelaki itu berpikir Solomon harus menghadapi tantangannya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri. Saya kira bagi Sunja, yang terpenting adalah kerja kerasnya terbayar dan keluarganya dapat hidup dengan damai. Naomi mengajak Solomon berkencan, tetapi dia membawanya ke pedagang kaki lima pinggir jalan yang menyediakan makanan enak dan terjangkau untuk situasinya saat ini. Mozasu kecil menyadari bahwa beberapa telur hilang dari kandang dan menawarkan diri untuk mencari pencurinya. Tuan Kim menyarankan mereka untuk melakukan pengintaian dengan Noah, dan Sunja mengizinkan mereka melakukannya, tetapi Kyung-hee juga ingin bergabung. Ini adalah saat pertama bagi mereka. Kyung-hee sangat khawatir karena serangan udara terus berlipat ganda, dan dia khawatir dia akan mendapatkan surat dengan nama suaminya di atasnya, dan apapun yang dikatakan Sunja kepadanya tidak cukup untuk menghilangkan ketakutannya. Namun, saya kira pengintaian ini merupakan pengalih perhatian yang disambut baik, seperti halnya Tuan Kim. Saya kira di dunia lain, Tuan Kim dan Kyung-hee bahkan tidak akan berinteraksi karena mereka berasal dari kelas yang berbeda, tetapi saat ini, mereka berbagi rumah.
Bagaimanapun, dia bergabung dengan mereka dalam pengintaian, dan ternyata salah satu anak laki-laki Jepang muda yang biasa menggertak Noah adalah orang yang telah mencuri telur karena mereka tidak memiliki cukup makanan untuk 20 orang yang tinggal bersama. Noah memberitahu Tuan Kim untuk melepaskan anak itu, seolah-olah dia mengingat dengan sempurna pelajaran yang diajarkan ayahnya, Ishak, kepadanya. Mozasu berpikir dia seharusnya membalas dendam, tetapi Tuan Kim mengatakan kepadanya bahwa Noah tahu bahwa lebih baik memiliki musuh yang berutang budi padamu. Di adegan kali ini, Kyung-hee gelisah dan tidak bisa tidur, jadi dia memutuskan untuk keluar di tengah malam. Dia melihat Tuan Kim dan menatapnya dengan penuh kerinduan. Ketika dia berbalik, dia sudah pergi, tetapi kita mendengar suara guntur dan kilat. Sayangnya, badai akan datang. Memang benar Kyung-hee harus menghadapi banyak kehilangan dalam seluruh situasi ini. Dia bahkan tidak punya anak, dan suaminya begitu jauh, yang bisa dia lakukan hanyalah mengkhawatirkannya. Jadi, ketika seorang pria baik mulai memperhatikannya, wajar saja jika dia merasa ingin menyerah pada perasaannya. Tentu saja, ada perang besar yang membayangi di atas, tetapi menarik untuk melihat bagaimana situasi tersebut dapat mendorong seseorang melewati batas. Selanjutnya Mozasu yang berbicara dari hati ke hati dengan Tuan Kim. Anak laki-laki kecil itu beralih dengan mudah antara bahasa Korea dan Jepang ketika dia berbicara, menggambarkan bahwa dia tidak memiliki masalah dalam menggabungkan kedua sisi tersebut ke dalam identitasnya. Mozasu memberitahu Tuan Kim bahwa Noah tidak lagi menyenangkan sejak mereka mengungsi ke negara itu, tetapi Tuan Kim mengingatkannya bahwa Noah sekarang adalah kepala rumah tangga. Posisi ini merupakan beban, sekaligus kehormatan. Tidak ada ruang untuk kegagalan sebagai yang tertua. Noah bertanggung jawab besar setelah kematian Ishak. Adegan beralih ke Noah dan teman sekelas lamanya, Minoru, yang sedang berjalan di ladang. Keduanya telah terikat sejak Noah menunjukkan belas kasihan kepada bocah itu setelah memergokinya mencuri pada episode sebelumnya. Minoru meminta maaf karena telah menggoda Noah dengan sangat buruk ketika mereka masih di kota. Anak-anak lelaki itu memeriksa beberapa serangga di atas kayu gelondongan. Noah bersikeras bahwa meskipun mereka terlihat menjijikkan sekarang, mereka akan segera memperlihatkan diri mereka sendiri, yang merupakan metafora sempurna untuk tumbuh dewasa. Saat Sunja bekerja di sawah, mobil Hansu datang membawa tamu istimewa ke negara itu. Sunja tampak sangat terkejut saat ibunya, yang sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya, melangkah keluar. Yang Jin dan Sunja berlari ke arah satu sama lain dan berpelukan, mereka akhirnya bertemu. Saat makan malam, Mozasu bertanya kepada neneknya tentang perjalanannya dari Korea. Anak laki-laki yang bersemangat itu terus berganti-ganti bahasa, dan jelas bahwa Yanchin tidak memahaminya saat dia berbicara dalam bahasa Jepang. Dia mengingatkan anak-anak laki-laki itu, kalian tidak boleh lupa bahwa kalian orang Korea. Hansu kembali, dan jelas bahwa sekarang Sunja semakin berhutang budi padanya karena berhasil membawa Yang Jin ke Jepang. Sunja dengan berat hati memintanya untuk tinggal untuk makan malam, yang membuka jalan lain bagi Hansu untuk tetap berhubungan dengan Sunja dan keluarganya. Terlihat Sunja pergi jalan-jalan di malam hari. Hansu menyetir mobil di sampingnya. Ia bertanya kepada Sunja apakah ia pernah menyetir mobil sebelumnya. Ketika Sunja berkata belum pernah, ia menjawab, setiap orang harus menyetir mobil setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hansu memutuskan untuk memberi Sunja pelajaran menyetir. Meskipun awalnya ia tidak begitu pandai, ia mulai bersikap santai, dan kemudian mereka melaju cepat di jalan tanah dalam kegelapan. Namun ketika cabang pohon yang tumbang membuat Sunja takut, mereka akhirnya terhempas ke pinggir jalan. Mereka berdua keluar untuk mencoba mendorong mobil keluar dari lumpur, yang akhirnya berhasil mereka lakukan. Hansu, yang masih terjerat dalam obsesinya terhadap Sunja, menciumnya. Sunja membalas ciumannya hingga ia mendengar suara di ladang. Ia kembali ke dunia nyata, dan kemudian merasa bersalah karena suaminya baru saja meninggal dunia. Hansu, yang frustrasi karena Sunja tidak mau menyerah begitu saja, bertanya, berapa lama lagi kau harus melayani kuburan itu? Dia mengingatkannya bahwa dia pantas mendapatkan kebahagiaan, tetapi Sunja menyatakan bahwa sudah terlambat baginya. Ketika kembali ke rumah mereka, Yang Jin telah menyatukan semuanya. Ia tahu bahwa Hansu adalah ayah kandung Noah, tetapi ia mengingatkan Sunja bahwa anak laki-laki itu tidak boleh tahu. Sunja ingin ibunya mengerti bahwa ia selalu berusaha untuk menjadi orang yang terhormat, dan juga berusaha menjadi ibu yang baik.
Dengan mata berapi-api, ia berkata kepada Yang Jin, "Aku mengingat diriku sendiri." Itu adalah momen hubungan antara keduanya, dan itu menunjukkan bahwa Sunja masih mengalah pada kesopanan dan kewajiban, bukan pada apa yang sebenarnya ia inginkan untuk dirinya sendiri. Namun Hansu tidak menerima penolakan Sunja dengan baik. Ia mengetahui bahwa mandornya mencuri ayam, dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kepada pria itu. Hansu memukuli pria itu tanpa alasan, tetapi yang tidak diketahuinya pada awalnya adalah bahwa Noa dan Minoru ada di dekatnya, memperhatikan kunang-kunang. Anak-anak lelaki itu melihat dengan ngeri saat Hansu memukuli mandor itu hingga Noa lari, dan Hansu menyadari bahwa putranya telah mengawasinya sepanjang waktu. Noa telah mengagumi Hansu. Meskipun ia tidak mengetahui identitas aslinya, jadi akan menarik untuk melihat bagaimana ia mendekati hubungannya dengan Hansu di masa mendatang. Adegan dengan Hansu ini diselingi dengan Yang Jin yang membantu Sunja mandi. Ini adalah cara yang mengharukan untuk melambangkan Sunja yang membersihkan dosa-dosanya.